terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini, Ustadz, apakah dalam penentuan bulan Hijriyah hadis yang sumu li ru'yati hilal wa aftiru li ru'yati hilal, berpuasalah ketika melihat bulan dan berbukalah ketika melihat bulan, apakah hadis ini hanya berlaku di bulan Ramadan saja? Apakah hadis ini berlaku umum untuk setiap bulan? Baik. Sukron. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita sekarang lagi dibuat gaduh, Pak. Betul, saya berharap marilah jangan gaduh kita. Mari kembali kepada keyakinan. Hadisnya memang jelas. Memang kalau merujuk hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, itu Rasul mengatakan, sumu idza ru'yatil hilal. Puasalah kamu jika kamu lihat hilal. Fa'aftiru idza ra'aituhu. Lalu berbukalah kamu kalau lihat. Maksudnya ini tanggal 29 Sya'ban nih. Kalau nanti malam menjelang maghrib kelihatan bulan, udah kamu puasa besok. Nanti begitu akhir Ramadan tanggal 29 kamu lihat lagi. Kalau kelihatan hilal, stop puasa, besok Idul Fitri. Titik. Fa in humma 'alaikum fakturulah. Tetapi apabila bulan itu dimendungkan atas kamu, qadarkanlah dia bulan itu menjadi berapa? 30 hari. Jadi kalau Sya'ban itu hari ini 29, nggak kelihatan bulan, ya sudah, kalau gitu besok masih 30 Sya'ban. Demikian pula 29 Ramadan, ternyata belum kelihatan, ya sudah, besoknya 30. Dan Rasul itu perintahkan ra'aituhu, lihat dia pakai mata. Nggak pernah Rasul perintahkan pakai hisab. Tapi tetap di negara kita ada organisasi yang kekeh pakai, ya silakan, mereka dimintai tanggung jawab. Saya orang Muhammadiyah, Ustaz, apakah saya wajib ikut Muhammadiyah? Di mana dalilnya kita wajib ikut Muhammadiyah? Wajib ikut Rasul. Ulil amri, jika berbeda pendapat, farudduhu ilallah wa Rasul. Kalau Anda ikutin Muhammadiyah silahkan, tapi Anda wajib punya ilmunya. Apakah yang dipakai ilmu Muhammadiyah itu tepat sesuai sunnah Rasul apa enggak? Coba lihat dalilnya. Demi Allah, Rasul nggak pernah minta pakai hisab. Ru'yatun, dilihat. Maka dalam hal ini saya sepakat dengan ulil amri. Bukan karena saya membela ulil amri, demi Allah tidak. Karena qadarullah ulil amri sudah cocok caranya seperti caranya Rasul. Tapi mari wahai yang memiliki organisasi Muhammadiyah, yang bernaung di organisasi Muhammadiyah, silahkan Anda meyakini, amalkan, jangan nyalain yang lain. Yang lainnya yang gak setuju, yang membela pemerintah, jangan nyalain Muhammadiyah. Ribut, Anda bikin dosa. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya berlaku untuk? Nah, Rasul tidak pernah bicara hilal selain Ramadan. Tapi Allah berfirman di surat Al-Baqarah 189, Yas'alunaka 'anil ahilla. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Hilal itu perhitungan manusia untuk ibadah dan untuk ibadah haji. Maka melihat hilal itu hanya di 3 bulan, Pak. Di bulan Sya'ban untuk menentukan 1 Ramadan, di bulan Ramadan untuk menentukan 1 Syawal. Bukan ibadah di bulan Syawalnya, tapi tanda berhentinya Ramadan. Menentukan hilal di bulan Dzulqa'dah untuk menentukan 1 Zul, karena hari Idul Adha, hari Nahar, hari Arafah itu berkait dengan tanggal 1. Arafah tanggal 9, kemudian Nahar tanggal 10. Berarti lihat hilal apa enggak? Ya lihat, tetap, dan tiap negara berbeda. Konteks ayatnya demikian. Lalu kenapa kok Dzulhijjah itu negara nggak pada lihat? Karena yang berhak menyelaksanakan haji cuma 1. Siapa dia? Arab Saudi, dia penyelenggaranya. Kemudian yang terjadi perselisihan aja, Ustadz, kalau sekarang saya ikutin pemerintah, qadarullah sekarang baru hari kedua. Sementara kalau yang mengikuti Muhammadiyah, saya sebut saja Muhammadiyah karena memang organisasi itu ya Pak ya. Demi Allah saya tidak menjelekkan, menyudutkan, dan saya tidak melebihkan. Pokoknya memang seperti itu keadaannya. Maka hari ini hari ketiga. Yang ikut Muhammadiyah berarti Arafahnya kapan? Jum'ah. Seperti di Arab Saudi. Kemudian yang mengikuti pemerintah Arafahnya kapan? Sabtu. Idul Adhanya
Nah, ini yang kadang-kadang tulisan begitu kejam. Ada seorang ustadz menulis di broadcast, masa iya gini harus bertobat, mengikuti pemerintah ini adalah begini, Nusantara, memojokkan yang bagi saya kurang hikmah. Janganlah kita mojokkan, mari Anda yakini. Yang meyakini bahwasanya kalau Arafah harus sesuai dengan peristiwa. Sekarang saya tanya, Rasul seumur hidup haji berapa kali? 1 kali. Kapan? Tahun 9. Rasul puasa Arafah kapan? Apakah hanya itu atau sepanjang belum ada kewajiban haji? Hari Arafah itu Allah tentukan kapan? Kapan Allah tentukan? Pas di zaman Rasul saja atau di setiap zaman? Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan bulan Zulhijjah. Dan di dalam bulan Zulhijjah itulah bulan haji. Apakah ketika Rasul tidak wukuf di Arafah, nggak ada saum Arafah? Ada nggak? Ada. Jadi Rasul saum Arafah itu dari kapan? Lagi haji saja atau sebelum ada haji? Sekarang pertanyaannya, apakah hari Arafah itu terkait dengan peristiwa wukuf? Tidak. Hari Arafah itu terkait tanggal 9. Betul apa enggak? Hari Asyura terkait dengan apa? Peristiwa tenggelamnya Fir'aun? Menangnya Nabi Musa? Enggak, peristiwa tanggal 10. Apakah hari Nahar terkait dengan orang nyembelih? Dengan orang lempar jumroh? Enggak ada. Tanggal 10 disebut yaum, itu berkaitan tanggal, Pak. Yaumu Asyura pasti tanggal 10 Muharram. Yaumut Tasu'a pasti tanggal 9 Muharram. Yaumu Arafah pasti tanggal 9 Zulhijjah. Yaumud Adha, Yaumun Nahar pasti tanggal 10 Zulhijjah. Maka peristiwa saum itu nggak ada kaitannya sama wukuf. Yang mengatakan saum harus lagi wukuf. Sekarang saya tanya, Pak, tahun 2020 ada wukuf nggak? Nggak ada. Pada puasa nggak? Nggak ribut tuh perbedaan tanggal di sana dengan di sini. Saat itu beda loh, Pak. 2020 lagi top-topnya pandemi. Ini di sana maju 1 hari. Sementara di kita mundur 1 hari. Dan qadarullah saat itu antara Muhammadiyah dengan pemerintah lagi cocok, pas. Karena apa? Bulan sudah di atas elongasinya 4 derajat. Maka bisa dilihat. Kalau Muhammadiyah mau dilihat mau enggak, yang penting di atas 0 derajat ya udah nongol. Nongol dengan ru'yatul hisab, perhitungan matematis secara ilmu astronomi. Kata Rasul, ra'aitu. Bahkan maaf, Pak, hadisnya kan begini, fa in ghumma alaikum fakturulah. Jika bulan itu dimendungkan atas kamu. Sekarang saya tanya, bulan sudah nongol, Pak, di barat sana, Pak, sudah nongol. Qadarullah mendung, bisa nggak kita lihat? Tanggal berapa kalau gitu besok? 30. Padahal bulan sudah ada? Sudah ada, nggak kelihatan. Kata Rasul, genapkan. Jadi Rasul tidak pernah menentukan dengan hitungan. Maka sampai kapanpun mohon maaf, organisasi Muhammadiyah dengan pemerintah nggak bakal klop. Kenapa? Cara pandang yang berbeda. Pemerintah tetap pakai penglihatan, adapun hitungan hanya sekedar membantu. Kalau sudah di atas 4 derajat, kemungkinan dilihatnya lebih besar. Kalau belum di bawah 2, apalagi di bawah 2 derajat, kemungkinannya enggak. Kemarin di bawah 1 derajat, ya enggak ada yang lihat, 86 titik. Akhirnya apa yang terjadi? Karena belum terlihat, kata Rasul, fakdurulah. Qodahnya dikodarkan, digenapkan 30. Ini sampai kapanpun nggak cocok. Maka Bapak Ibu, saya sarankan jangan ikut organisasi, jangan ikut pemerintah, jangan ikut ilmu dan iman kita masing-masing. Mana yang Anda yakini, bismillah. Monggo. Sebab apa? Kalau nggak ribut terus, Pak. Kalau punya ilmu, nikmat kita. Nanti broadcast begini. Katanya begini, katanya Buya Hamka menurut cerita. Nggak jauh juga, nggak ada riwayat yang pasti. Pernah terjadi perbedaan. Lalu apa? Buya Hamka menghormati puasa Arafahnya, ngikutin Arafah di sana, kemudian lebarannya 2 hari kemudian. Mana dalilnya? Dari mana ceritanya? Konon katanya. Lo konon. Ikutilah dalil hadis. Dan Rasul sudah menetapkan itu. Tiap negara
berbeda. Maka dalam hal ini Bapak Ibu tolong jangan ribut, tolong jangan gontok-gontokan. Apabila ada tulisan-tulisan yang sifatnya menyudutkan, membela diri itu, sudahlah, jangan terpengaruh. Bapak Ibu yakin yang mana? Amalkan. Walakum a'malukum walana a'maluna. Pada akhirnya berlaku surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Kamu nanti diminta tanggung jawab loh. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, akal pikiran kamu, hati nurani kamu tanggung jawab. Jangan asal ikut-ikutan. Miliki ilmu, yakini yang mana? Amalkan. Saya yakin organisasi saya Muhammadiyah. Bismillah, amalkan. Anda ditanya. Saya yakin ikuti ini, bismillah, amalkan, pasti ditanya. Tapi yang paling selamat mengikuti siapa? Terakhir, silahkan buka surat 22 ayat 67. Walikulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr. Itu jelas sekali, Pak. Tiap-tiap umat sudah ditetapkan oleh Allah adanya syariat. Siapa yang menentukan syariat? Allah. Siapa yang menjelaskan? Jadi syariat itu dari mana datangnya? Hum nasiku. Yang mereka wajib mengikuti syariat itu. Fala yunazi'unnaka fil amr. Jangan kamu keluar dari syariat itu. Jangan kamu membantah dari urusan syariat itu. Nabi Muhammad itu diklaim oleh Allah benar-benar ala siratim mustaqim. Jalannya pasti lurus. Gimana orang-orang mendebat Rasul, nggak mau mengikuti hadis Rasul, mau pakai akal sendiri, nggak ada masalah. Maka ayat 68-nya, wa in jadaluka, jika mereka membantah kamu ya Muhammad tentang syariat itu, fakul, katakan saja sama yang membantah itu. Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah yang tahu tentang yang kamu kerjakan. Silahkan kamu membantah apa yang disampaikan Rasul. Silahkan kamu punya pendapat merasa lebih hebat dari hadisnya Rasul. Enggak apa-apa. Tapi maaf, yang menilai salah benar itu siapa, Pak? Kapan? Itu coba ayat ke-69. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Ini nih Pak nih. Allah nanti yang menilai kamu, menetapkan hukum bagi kamu pada hari kiamat. Kamu berdebat tentang Arafah, wih, saling mencalak satu sama lain. Nanti Allah putuskan yang benar itu siapa. Kamu berselisih, Allah putuskan siapa yang benar nanti di hari kiamat, Pak. Yahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah menetapkan semuanya ini dengan hukum yang tepat. Di seluruh apa yang di dunia kamu perselisihkan, nanti Allah akan teruskan. Tapi kalau kita merujuk satu surat An-Nisa ayat 59, jelas sekali. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ada ikuti organisasi, ada ikuti seseorang. Enggak, ulil amri kayak apapun kita ikuti. Urusan dosanya dia. Karena kita berada dalam satu. Maka para ulama besar semua telah sepakat ulil amri itu jadi biar tidak terjadi perpecahan. Ayatnya begitu loh, Pak. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika ternyata antara ulil amri organisasi ini terjadi perselisihan, kemana kita merujuk? Farudduhu ilallah. Kata Rasul gimana tadi tentang hilal? Dilihat. Apa susahnya ngelihat? Oh enggak, pokoknya hisab. Di atas 0 ya berarti sudah ada. Enggak pakai ngeliat, ngapain repot-repot lihat? Enggak apa-apa, monggo. Tiap kita akan dimintai. Jadi mohon maaf Pak, yang betul-betul mencintai organisasi Muhammadiyah, monggo silahkan. Yang tetap mengikuti, enggak apa-apa. Dihimbau oleh pemerintah Muhammadiyah Pusat, semua warga Muhammadiyin harus lebaran hari Sabtu, monggo. Tapi jangan menyalahkan yang lain. Yang ikut pemerintah jangan menyalahkan yang ikut Muhammadiyah. Sudahlah Pak, kita bersaudara kok. Insya Allah siapa yang ijtihadnya benar dengan ilmu dapat pahala 2. Yang ijtihadnya salah dengan ilmu dapat pahala. Itu enak Pak, insya Allah. Sepanjang dengan ilmu dan dengan hati iman, insya Allah kita selalu di atas kebenaran. Perbedaan ini jangan diperuncing. Saya harapkan demikian.
Semoga membawa manfaat dan hikmah. Baik saudara sekalian, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.